Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Hari ini kita santai-santai aja ya. Apakah sudah berkumpul dengan komsel-komselnya? KC. Sudah berkumpul dengan KC-KC-nya? Sudah? Saya mungkin nggak terlalu hafal satu-satu nama KC, tapi sudah berkumpul sendiri-sendiri ya dengan KC-nya ya. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama memuji Tuhan. Hari ini jadi hari yang santai, tapi hari dimana kita tetap memuji Tuhan dengan segenap hati ya. Haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan. Sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samud. Katakan, tanganku ku angkat padamu, ku mensyukuri rahmat-Mu. Siap hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan semuanya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Gimana? Di atas gunung dan di semuanya. Tanganku ku angkat padamu, kami mensyukuri. Kakiku melompat bagimu, baru setiap pagi. 1, 2, 3, 4. Katakan sebab Dia baik, baik. Semuanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, bersyukurlah. Bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Dan kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, amin. Yang kuat akan menanggung yang lemah. Dan kita semua kuat di dalam kuasanya, amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama mau belajar lagu yang mungkin sudah lama, tapi ini lagu tentang persatuan ya. Kita mau belajar dulu dari awal sampai akhir, kemudian nanti kita akan belajar gerakan tentang lagu ini ya. Oke. Sebagai saudara seiman, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerah sama-sama katakan, kita bertumbuh
siap bergerak bersama saya? Jadi mungkin ini lagu mungkin ada lama, iramanya lambat, tapi kita nggak mau berhenti diam aja ya. Kita sama-sama mau gerak buat Tuhan ya. Saya undang perwakilan dari choir. Silakan Ibu Caca, Ibuku silakan ke depan. Kalau ada yang lain silakan maju ke depan semua. Ini yang sudah merah-merah cantik-cantik dari Mardi Rahayu. Berikan tepuk tangan dong buat mereka. Nanti ketika refrennya ya Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama gerak ya. Nanti siap-siap gandeng tangan dengan sebelahnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki kecuali suami istri ya. Oke, yuk sama-sama nyanyi ya lagu ini. Oke. Tepuk tangan buat Allah kita. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Dan siap-siap Bapak Ibu Saudara, sama-sama gandengan. Kita bertumbuh ya, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama, Tuhan yang besar di hadapan kita. Siapa Tuhan kita? Songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama, Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkan. Songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi kita mau bertumbuh, kita bertumbuh dalam satu hati, dalam satu kasih, sehati sepikir, melangkah bersama, Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gereja. Katakan, dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih. Ini kerinduan kita ya, Tuhan dimuliakan melalui kita, anak-anaknya, ketika ada persatuan, ketika ada kasih di antara kita. Haleluya. Ya, sama-sama kita mau ungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Sebab sungguh Tuhan kita tiada taranya, hikmatnya tidak terselami, kasihnya dalam tidak terduga. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau indah, dan Engkau setia. Thank you Jesus. Kau sungguh indah, tiada tara
ajaib Tuhan. Kiranya kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Raja di atas segala raja. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Dan kalau sore hari ini kami ada di rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama, biarlah kasih karunia Tuhan turun bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam persekutuan kami malam hari ini. Biarlah kebenaran firman itu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba di dalam segala kekurangan dan keterbatasan hamba. Jadi berkat untuk setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan saudara ya, sore hari ini spesial, ibadah yang spesial ya, Day of Unity. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama di dalam komsel-komsel, di dalam KC ya, Kingdom Community. Kita berkumpul bersama di tempat ini ya. Sebentar ada juga kesaksian dan juga ada game-game ya Bapak Ibu. Oleh karena itu firman Tuhan saya tidak akan terlalu panjang. Tetapi setiap persekutuan itu harus ada firman saudara. Bahkan di dalam komsel-komsel itu wajib harus ada firman ya. Karena firman itu adalah kekuatan buat setiap kita saudara. Ya, dengan firman kita dididik, dengan firman kita diajar, dengan firman kita dikuatkan ya. Bapak Ibu, kita mau baca bersama Kejadian 18 ayat 26. Bisa minta tolong multimedia. Kejadian 18 mulai ayat 26. Ya. Kejadian 18 ayat 26 ya. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Next, terus ya, 27. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya. Tunggu dulu. Aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bargaining di mana Abraham kepada Tuhan. Bagaimana Abraham itu negosiasi dengan Tuhan, ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu perhatikan ada angka-angka ya, 50, 45, 40, 30, 20 dan terakhir 10 saudara. Ya. Angka-angka ini itu memperlihatkan atau menunjukkan sekumpulan orang, ya, sejumlah manusia, ya, satu komunitas, saudara. Ya. Abraham bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang, apakah dibinasakan? Tuhan ngomong, enggak tak binasakan. Terus negosiasi sampai yang terakhir 10 orang. Kalau ada satu komunitas yang isinya 10 orang, apakah Tuhan engkau membinasakan kota ini, Sodom dan Gomora? Ya. Tuhan berkata tidak. Aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yang terkasih,
komunitas, kumpulan sejumlah orang yang berkumpul. Yang saya sebut ini tadi, saudara, itu bukan sekedar kumpulan orang biasa, saudara. Bukan sekedar ya kumpul-kumpul kongko-kongko, makan-makan ya. Oh cerita-cerita, cuman sekedar nyanyi-nyanyi. Bukan. Ada syarat supaya Tuhan tidak membinasakan Sodom dan Gomora. Syaratnya apa, saudara? Kumpulan orang ini, komunitas ini, saudara, yang 50, 45, 30, 20, 10 orang, yang terkecil 10 orang, itu harus ada syaratnya. Ya, supaya Tuhan tidak binasakan Sodom dan Gomora. Sekali lagi itu bukan asal kumpul-kumpul, saudara. Komsel kita, KC kita, saya sebut sebagai Kingdom Community. Itu bukan sekedar kumpul-kumpul, saudara. Ya. Ada tujuan di dalam kita berfellowship. Ada tujuan supaya kita ini jadi satu. Ini ngapain, saudara? Ya, harus ada tujuannya. Ya. Syaratnya supaya Tuhan tidak membinasakan Sodom dan Gomora. Apa, saudara? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, saudara? Kumpulan ini harus apa ini, saudara? Kumpulan ini kalau saudara baca ya, coba naik ke atas coba ayat 30 coba. Naik lagi ayat 26. Jika kudapati 50 orang benar. Bapak Ibu yang terkasih, supaya Tuhan memperhatikan, supaya kumpulan itu diperhatikan Tuhan, supaya Tuhan itu tidak membinasakan Sodom dan Gomora, supaya komunitas itu spesial di mata Tuhan. Ada syaratnya satu, jadi orang benar, saudara. Bukan jadi orang suci, enggak. Tapi jadi orang benar. Bukan jadi orang baik, saudara. Orang baik, saudara, hari ini saudara ketemu seseorang si A, ketemu ya. Si A kasih saudara berkat, saudara berkata dia baik. Tapi apakah dia benar? Belum tentu, saudara. Di mana ini? Sosial media. Baru ketangkap salah satu bekas pejabat, mantan pejabat. Ya, saudara, kalau ngomong bagus, saudara, namanya TL ya. Nanti saudara cari sendiri, namanya TL ya. Saudara, Kristen itu, Kristen, saudara. TL ini ya, wah ternyata orang Kristen tapi bukan jadi orang benar, saudara. Karena apa? Gara-gara sudah dikasih kode sih sama siapa, Kaisang ya, 400.000. Ternyata nilepnya 400 miliar, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, yang dicari Tuhan bukan 50 orang Kristen. Enggak. Yang dicari Tuhan itu bukan 10 orang yang baik-baik hatinya ya. Tidak. Tapi yang dicari Tuhan 10 orang benar, saudara. Benar itu apa? Kalau salah ya dikatakan salah. Tegur, kadang marah, saudara. Bentak kadang, saudara. Kenapa yang dikatakan adalah yang benar? Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi yang dicari Tuhan, yang dilihat Tuhan di dalam kumpulan-kumpulan kita ini. Di dalam fellowship kita ini, saudara. Itu orang benar. Ya. Kalau carinya orang baik, mungkin gampang, saudara. Ya. Cari orang Kristen, wah mudah, sangat mudah sekali. Ya, kumpul 10, gampang, saudara. Tapi kalau 10 orang benar, Tuhan tidak dapati loh, saudara. Nah, biarlah ini jadi refleksi buat kita semua, saya dan saudara. Bagian daripada kita. Kita ini hidup di muka bumi,
ada di Kudus ini saudara. Ayo berjuang jadi orang benar. Saudara, orang benar itu bukan berarti tidak pernah salah. Tidak. Orang benar, dia mungkin pernah jatuh, pernah buat kesalahan. Tapi datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku salah. Aku ngerti aku salah. Aku mau bertobat Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Dan aku tidak lakukan lagi. Saudara, itu orang benar. Memperkatakan apa yang benar, saudara. Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kumpulan-kumpulan kita ini orang benar, saudara. Kita berkumpul ini, kita semua memaksa diri kita jadi orang-orangnya benar Tuhan. Saudara, itu ada kuasa loh. Ya, ada kuasa di situ saudara. Ya, ada berkat. Ya, kita kumpul sekali lagi KC kita ini saudara. Berkumpul tujuannya untuk supaya bukan hanya bertumbuh masing-masing tetapi saling satu dengan yang lain saudara. Ada berkat di dalam kumpulan orang benar saudara. Yang pertama kumpulannya orang benar itu berkatnya apa? Ya. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 saudara. Ya kalau di kumpulan orang-orang benar ya. Bisa ditampilkan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, kan di dalam persekutuan kita mendoakan satu dengan yang lain saudara. Ya kan? Ada yang sakit kita doakan. Saat kita ini menjadi orang-orang benarnya Tuhan. Doa kita itu besar kuasanya saudara. Saat kita berdoa bagi orang lain itu besar kuasanya saudara. Bukan doa orang baik besar kuasanya loh. Tapi doa orang benar. Orang benar itu hatinya mulai benar. Ya. Hatinya benar. Ya. Daud itu pernah berbuat salah saudara. Ya. Daud itu pernah merancangkan pembunuhan. Itu luar biasa saudara. Saul tidak pernah saudara merancangkan pembunuhan. Daud itu merancangkan pembunuhan. Dia merancangkan pembunuhan terhadap seorang laki-laki. Dan istrinya diambil saudara. Jadi istri jahat sekali itu orang saudara. Dosa Saul tidak seperti itu saudara. Dia tidak pernah merancangkan pembunuhan untuk anak buahnya saudara. Tidak pernah. Daud salah. Daud jatuh saat itu. Tapi Daud saat ditegur. Dia bangkit saudara. Ya. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia tidak terpuruk di dalam dosanya. Bahkan Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud bin Isai. Saudara, hati Tuhan tergerak oleh Daud. Jadi apa? Karena dia ini jadi orang benar. Bukan karena tidak pernah bersalah sekali lagi. Tetapi Daud ini mau tobat saudara. Orang benar itu doanya sangat berkuasa. Bagian daripada kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ayo berjuang jadi orang benar. Ya, Pak yang orang benar kan yang itu Pak. Yang pelayan-pelayan mimbar. Yang khotbah-khotbah itu Pak. Itu kan yang itu. Setiap kita saudara. Itu perjuangan kita sama-sama. Ya. Karena apa? Siapa yang tidak mau doanya berkuasa saudara. Ya. Bapak Ibu mau, Bu Ratih mau ya? Doanya berkuasa. Wah. Cicen doanya berkuasa ya. Wah. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Setiap kita ini mau, kita ini berdoa. Saudara, paling enggak saudara berdoa untuk sekeliling saudara yang terdekat. Ya, keluargamu.
engkau doakan. Mandi doane saudara. Ya, doane setiap didoakan jadi saudara. Ya, besar kuasa kalau kita jadi orang benar. Ya, sekali lagi saya enggak mentarget. Tujuan saya ada KC ini bukan untuk nambah jemaat. Ayo tarik jemaat-jemaatnya orang. No. Enggak seperti itu. Mungkin yang seberang sana kayak gitu saudara. Tarik tujuannya. Ya, tujuan saya tidak. Ya, tujuan saya supaya saudara ini bertumbuh. Kuat, firmannya kuat saudara. Saudara berdoa untuk orang lain. Penuh kuasa saudara. Ya, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kejar untuk jadi orang benar. Doamu berkuasa. Engkau mendoakan siapa saja. Ya. Doakan kami para hamba-hamba Tuhan juga yang melayani Tuhan. Kami ini butuh dukungan doa, saudara. Ya. Kami mendoakan Bapak Ibu, saudara semua satu persatu. Di saat malam saya berdoa satu-satu. Saya doakan Bapak Ibu. Setiap jemaat saya doakan. Ya, kami pun butuh didoakan Bapak Ibu. Kami manusia biasa seperti saudara sekalian. Makannya juga nasi putih ya. Tapi hari ini saya dengan Bu Elva makannya sudah sehari cuma sekali Dokter Esa. Cuma sekali makan siang ya. Lumayan lah saya mulai turun berapa kilo ya. Terakhir itu 90 saudara. Kaget saya. 90. Nah saudara saya turunkan bersama Bu Elva. Ayo makan. Jadi ngirit sekarang saudara, enggak pernah jajan. Ya, saya datangnya cari yang sayur-sayur ya. Saya datang ke Mbak Benti, makan sayur situ. Makan sayur, apa Mbak Benti namanya? Apa Mbak? Rujak cingur, wah ini mantep nih saudara, rujak cingurnya saudara. Bisa pesen Gojek, Grab ada ya Mbak Benti ya. Nah, di endorse sama pendeta Mbak Benti. Ya. Jadi itu enak ini, rujak cingurnya mantep. Rujak cingur 27 ya namanya. Sudah ada di Shopee Food itu juga. Sudah ada semua itu saudara. Bisa dipesan ya mulai besok ya Bapak Ibu saudara ya. Itu betul ya. Kafe atau rumah makan 27 pokoknya itu namanya saudara. Oh itu saya beli rujak cingur 1, Bu Elva 1, saya tambah rujak 1 saudara. Ya. Wakeh lah tapi sayur dan buah ya. Saya kepingin badan saya kayak Bapak ganteng ya Pak Yonatan ya. Kurus ini langsing banget itu Pak Yonatan itu. Wah hijau-hijau semua timnya. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya ini khotbahnya kok jadi makanan ini ya. Ya puji Tuhan ya saudara. Bu Elva turun 7 kilo sudah sebulan ini saudara. Ya, turun 7 kilo. Saya turun dari 90 terakhir tadi siang saudara. 86,5 lah kira-kira ya. Lumayan turun 3,5 kilo saudara. Ya. Bu Elva sambil jalan keliling itu saya enggak. Saya aku jalan aku nitip keringet. Saya ngomong gitu aja ya. Nitip keringet ya. Gitu saudara ya. Bapak Ibu kembali lagi ya. Ayo. Kumpulan kita bukan kongko-kongko ya. KC kita bukan sekedar makan-makan. Nah, itu bonus ya. KC kita bukan ngumpulin jemaat untuk ayo nambah jemaat masuk ke KOG. Ya itu puji Tuhan lah anugerah. Saya enggak ada target ke situ. Ya, saya enggak ada target sama sekali. Ya, target saya apa? Saudara jadi orang benar. Supaya apa? Doamu berkuasa. Saudara ya. Doamu berkuasa. Yang enak siapa saudara? Pendetanya, gerejanya, atau Bapak Ibu saudara semua? Yang enak. Yang menikmati siapa? Saudara semua. Itu tujuan utama kami. Itu hati kami saudara. Ayo berjuang jadi orang benar. Doamu jadi doa yang berkuasa. Berikutnya. Ya. Tujuannya apa? Kita kumpul-kumpul. Tujuannya apa berikutnya? Ya. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25.
Tak tunggu sampai besok multimedia. Sudah muncul? Puji Tuhan ya. Salah itu Ibrani 10 ya. Ini 10 ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Bapak Ibu, tujuan kita kumpul-kumpul, kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Itu tujuan utama Bapak Ibu. Ya. Tujuan kita kumpul di dalam satu kelompok. Ya. Saya banyak dengar kesaksian loh. Kesaksiannya Bu Yohan, Pak Andi itu komselnya ada beberapa, banyak yang lain juga. Kesaksiannya banyak saudara. Dibangun ya. Ada yang nanti jadi Pak Dodi ini kesaksian enggak ini? Tembak langsung ya. Kalau enggak tak saksi sedikit. Nah, kesaksian sendiri atau saya yang menyaksikan? Oh Bapak. Pilihannya salah saya menawarkan yang salah. Harusnya langsung Pak Dodi ya. Saudara, Pak Dodi ngomong, Pak, sejak saya ada komsel, aku ini diajar untuk baca firman terus. Ya sama ketuanya dia dipaksa, ayo baca firman. Dan bukan cuma baca firman saudara. Suruh sharing, muncul di grup WA-nya itu. Dapat apa pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, muncul. Tadinya mungkin tidak pernah baca ya Pak ya. Nah betul, jujur dia. Tapi saya ini Pak Dodi, ini salah satu aja. Semuanya juga demikian saudara, ini salah satu saya kutip aja kesaksiannya. Jadi rajin baca firman saudara. Anak-anaknya pun dipaksa baca firman saudara. Dinasihati. Ya, ayo baca firman. Ya, saudara, kalau kita cuman kumpul, kongko, makan, sharing keluh kesah ya, enggak selesai. Masalahmu tetap saudara. Masalahmu enggak akan selesai. Pergumulanmu enggak akan terangkat saudara. Engkau bisa ngadepin masalah, engkau bisa ngadepin pergumulan kalau apa saudara, engkau kuat. Kuatnya lewat apa? Firman. Hanya lewat firman. Ya. Kalau kita kuat dengan firman, ya, saudara, pergumulan macam apapun, tenang, engkau ada kekuatan berdiri teguh. Ya. Engkau seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, bukan di atas pasir. Ya. Kena badai sedikit, kena banjir, habis, saudara. Dah, bukan seperti itu. Ya. Ayo, kumpulan kita harus jadi kumpulan orang benar. Kumpulan kita ini harus saling menasihati, menguatkan satu dengan yang lain, saudara. Ya. Supaya apa? Spesial di mata Tuhan. Engkau berdoa tadi ya, yang pertama tadi engkau berdoa. Selain untuk mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mendoakan kami para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Engkau doakan kota kita saudara. Kudus ini perlu didoakan. Bangsa kita ini perlu didoakan. Pemimpin-pemimpin kita perlu didoakan saudara. Nah, berdoa. Ya. Bapak Ibu, itu engkau lakukan di dalam kumpulan-kumpulanmu tadi. Ya. Saat engkau lakukan itu, saling menasihati satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Oh, dilihat Tuhan. Oh, 10 karena 10 kota ini tidak akan dibinasakan, saudara. Karena ada, ini aja sudah berapa kumpulan ini, saudara. Ya. Pak Yonatan, satu grup berapa orang Pak Yonatan? 12. Wah, ini sudah lebih Pak, 12. Dokter Raisa ada berapa orang? 10-an ada ya? Ya. Saudara, itu sudah kumpulan berapa banyak itu? Ibu Yohan, Pak Andi berapa kumpulannya Pak? 12, saudara. Ya banyak yang lain, saya tidak nanya. Pak Carlos berapa? Wah, dewe ini. Pak Carlos berapa Pak Carlos? 20. Wah, luar biasa. Wah, banyak. Ya, coba bayangin, tapi termasuk 20 ini tadi yang dinegokan Abraham. Saudara, belum sampai 50 kok, enggak ada yang 50 saudara. Ya, saudara, doa tenanan saudara, sungguh-sungguh. Ya,
mendoakan negeri kita. Saya percaya cita-cita presiden, mantan presiden kita, Bapak Jokowi ya, Indonesia emas tahun berapa? 2045. Jadi saudara, karena apa? Doa-doa kita. Dukung pemerintah kita saudara. Dukung saudara. Doakan negeri kita. Jangan kalau kalau ketemu temen lalu kemudian ngutuki negeri kita. Walah wes Indonesia ini bojai sepak bola kalahan terus ya. Jangan itu saudara ya. Kalah ya tidak apa-apa. Kemarin baru kalah sekali kan di piala mau ke piala dunia itu saudara. Baru serinya berapa kali? 3 kali ya seri. 3 atau 2 kali. Saya tidak ngikuti sih saudara. Lebih baik lihat hasil besok ya saudara. Kalau ada sepak bola ya tidak usah diikuti sampai gedu saudara ya. Tapi Pak Yonatan sekali lagi itu senang itu sepak bola. Instagramnya sepak bola terus ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Oh ini kok khotbahnya kesana kemari ya. Ya persiapan sejam tadi loh saudara. Persiapan sejam enggak apa-apa ya. Pokoknya harus jadi orang benar. Intinya itu saudara ya. Terakhir. Kumpulan kita ya, fellowship kita. KC kita ini itu juga harus tujuannya satu, yaitu untuk memuridkan saudara. Ya, tujuan kita kumpul-kumpul satu orang bangun yang lain, memuridkan yang lain. Nanti orang-orang ini akan memuridkan yang lain. Karena apa? Itu amanat agung Kristus saudara. Ya, setiap daripada kita berjuang memuridkan yang lain saudara. Sebentar sudah selesai buku 5 ya. Ini ada buku 1, buku 2 sudah sebagian besar sudah masuk ya. Buku 3 nanti buku 4, buku 5 beres saudara. Satu angkatan sudah jadi guru-guru semua. Yang ngajar lagi nanti saudara. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Tujuannya itu supaya apa? KC 1, KC 2, KC 3, KC 4, KC semua KC. Itu di mata Tuhan spesial setiap kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ayo saya ajak setiap kita. Jangan berhenti ya hari ini. Tujuan kita mau murni di hadapan Tuhan. Jadi orang benarnya Tuhan. Supaya apa? Setiap kita, doa kita didengar Tuhan. Besar kuasanya. KC kita ya, saling menasehati, saling membangun. KC kita memuridkan yang lain. Ya. Saya undang para pelayan altar bisa naik. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami, Engkau Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Perlengkapi kami terus Tuhan. Perlengkapi kami. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajar untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersenangi. Kasihmu dalam tak terduga.
kukuri. Katakan lukaku makan engkau. Sekali lagi katakan lukaku makan engkau. Terus perlengkapi kami Tuhan. Di hari-hari akhir ini kami butuh Roh Kudus. Kiranya Engkau Tuhan yang kami tinggikan di dalam segala persekutuan kami, di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam segala aktivitas kami Tuhan. Abah mengangkat tangan, mohon berkat turun atas setiap kami, setiap KC yang ada Tuhan. Biarlah perlengkapan dari Roh Kudus itu yang memampukan setiap kami melewati segala tantangan, melewati segala keadaan yang terjadi. Terpujilah namamu ya Bapa. Roh Kudus Engkau yang berbicara lebih kepada setiap kami. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekarang setelah firman Tuhan kita disegarkan waktunya untuk game ya. Dengan hormat saya undang untuk Dr. Lia bersama dengan Bapak Petrus Carlas. Silakan waktu dan tempat. Oh. Apa? Ya silakan. Ya beri tepuk tangan dulu yang akan memimpin kita dalam game malam hari ini. Terima kasih. Ini yang depan ikut game dong. Enggak, biar kena hukuman nanti. Oh ya, oke. Baik, oke kelihatannya lemes-lemes ya ini ya. Karena tadi yang saya tangkap dari firman Tuhan itu kita disuruh diet tadi. Ya kayaknya jadi nanti kita pulang jangan makan, kita langsung pulang ya. Oh boleh ya hari ini. Diet ya, diet. Ya, baik. Oke. Sebelum kita mulai game, kita akan melatih konsentrasi kita, oke? Ya, konsentrasi, ya. Oke. Kalau saya bilang tepuk pagi, maka 1 kali tepuk aja. Ya, betul. Ya. Kalau tepuk siang, maka 2 kali tepuk. Kalau tepuk sore, maka 3 kali tepuk. Kalau tepuk malam tidak ditepuk ya karena sudah tidur ya karena sudah malam. Oke, kita latihan ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Wah, lulus ya. Oke, lulus. Oke, ulangi lagi. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam.
KC mana itu tadi? Ya, yang ini belum dihukum ya, yang ini belum dihukum. Oke, kita latih lagi ya, konsentrasi, kita akan lebih cepat ya. Konsentrasi ya, kalau tidak konsen bau terasi ya. Mari kita konsentrasi. Oke, tepuk siang, tepuk malam. Iya. Ya, tambah banyak yang salah. Ternyata sudah kelaparan semua. Oke, kita percepat lagi. Satu lagi ya. Oke, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Iya. Kaget langsung ya. Ya baik, karena sudah semakin sedikit. Oke, kita akan pindah game ya. Oke. Ya, Bu Arum mungkin bantu saya. Gamenya sebetulnya tidak perlu berkelompok ya. Nanti gamenya bisa kocar-kacir karena saya lihat ini masih berkelompok-berkelompok. Padahal kita ini sebetulnya satu tubuh ya. Jadi bisa nanti ke sini, ke sana ke sini ya. Anggap tidak ada kursinya mau diangkat boleh. Jadi ini gamenya adalah judulnya Si Budi. Ya, judulnya adalah Si Budi. Ada yang Pak Budi ada di sini? Enggak ada ya. Pak Budi sedang sama Bu Ani biasanya. Budi dan Ani. Ya, masing-masing dari kita akan kita hargai 25. Ya, memang harganya terlalu rendah ya. Masing-masing kita harganya adalah 25. Nanti saya akan menceritakan satu cerita dan di dalamnya saya akan menyebutkan bilangan-bilangan. Ya, bilangan-bilangan itu adalah bilangan yang teman-teman semua harus membentuk kelompok. Oke, apakah bisa dimengerti? Mengerti ya? Oke, kita latihan dulu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita latihan dulu. Oke, latihan dulu ya. Oke, Bu Arum nanti ngeliatin yang salah siapa? Iya, ini mau berdiri terus di sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kami rela di sini. Oh, begitu. Ini lama loh. Enggak apa-apa. 1 jam. Oh, enggak apa-apa. Kami kuat kok ya. Oke. Ya. Suatu hari si Budi ini anak TK ya. Si Budi anak TK ini ada dharma wisata dengan teman-temannya. Kok dharma wisata ya? Ya pokoknya rekreasi dengan teman-temannya. Ya, ingat ya, teman-teman semua satu orang dihargai 25 ya. Oke, nah rekreasi bersama-sama dengan sekelasnya. Sekelasnya itu jumlahnya 50. Sekelasnya jumlahnya 50. Artinya Bapak Ibu harus berkelompok membentuk 50. 50, kalau Bapak Ibu semua dihargai 25, maka harus berdua. Ya ini dianggap berdua lah ya, nggak apa-apa ya. Ya. Yang suami istri aman nih, biasanya yang suami istri aman ya. Sudah semua sepertinya mudeng ya, permainannya begitu. Ya ada yang romantis juga sampai gandengan juga boleh, enggak apa-apa. Oke, kita akan mulai. Nanti yang nggak dapat pasangan, ya maaf, yang dapat kelompok silakan maju. Kita tampung dulu ya. Nanti sampai banyakan di sini, oke? Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Oke, si Budi tadi bersama satu kelasnya yang jumlahnya 50 tadi jalan-jalan ya. Jalan-jalannya ke kota Jogja. Ya, si Budi ini kebetulan ditemani sama kakeknya, masih TK soalnya ya. Jalan-jalannya ke kota Jogja sama-sama satu bus begitu. Ya, kemudian si Budi tanya, "Kek, ini kemana? Ke Jogja?" "Oh, jauh ya?" "Jauh. Orang jaraknya 150 km. 150. 150 bagi 25. 6 orang. 6 orang. Ayo, ada yang belum dapat? 6 orang. Tidak bisa
nggak bisa. Ya, ada yang belum dapat di sini. Ada yang belum dapat. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Siapa yang tidak mendapat kelompok? Siapa yang tidak berjumlah 150? Ibu, enggak apa-apa Bu. Mohon kejujurannya teman-teman, silakan Bu, di depan dulu. Di depan dulu. Ada lagi, masa yang segini cuma satu orang nggak dapat no? Saya curiga. Nggak apa-apa Bu, hukumannya penuh kasih kok Bu ini. Iya. Jangan takut Bu, jangan takut. Silakan. Oke, duduk dulu enggak apa-apa Bu, duduk dulu ya. Masuk cuma satu. Ayo jujur. Ayo Stephen. Ayo, butuh kejujuran nih, siapa yang nggak dapat kelompok? Itu yang belakang ada yang masih jalan-jalan. Ayo, yang nggak dapat kelompok butuh kejujuran ini. Orang benar tadi, orang jujur. Ayo. Oke, ya udah. Oke. Gak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Ini bisa memecah kerukunan dalam rumah tangga. Ada korban di Ada, belakang. ayo. Silakan Bapak Ibu. Silakan maju. Jangan malu-malu, enggak apa-apa. Hukumannya tidak fisik berat-berat. Enggak mau. Ya udah. Baiklah. Oke, baik kita lanjutkan ceritanya ya. Si Budi ini di perjalanan kakeknya mengeluh juga, ya ampun cu, aku kok sudah tua, mau ajak-ajak segala. Ya ampun kakek sudah tua ya, kakek umurnya berapa? Aduh tahun ini umur saya 100 cu, umur saya 100. 100. Ya. Kebanyakan, ini kebanyakan. 100 ayo, kebanyakan ayo. Ya ditarik. Sah. Ini Bapak Gembala emang menghalalkan segala cara ini ya. Nggak berani saya, nggak berani. Ayo yang nggak dapat berempat. Yang nggak dapat silakan maju menemani. Bu siapa Bu, maaf? Bu Maria kasihan sendirian. Ayo silakan maju yang belum dapat. Ayo silakan maju. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan. Para korban-korban yang siap. Ayo lagi, maju. Wah, banyak juga ya. Ya, maju, saya masih butuh banyak orang nih. Masih saya lanjutkan ceritanya karena belum cukup orangnya, masih kurang banyak. Oke, kemudian si Budi ini mampir di sebuah warung ya karena capek saya mau haus nih, mau beli minum ya. Kemudian Budi tahu ada gelas aqua di warung itu. Ya, terus tanya, "Pak, ini harganya berapa satu?" "Oh, satu harganya 375. Ya, matematika. Ya, silakan dihitung 375. Matematikanya. 375. 15. Tidak sah ini Bapak Gembala. Nah, duduk aja. Ini juga nggak bisa ini. Yang sudah dihukum memang tidak sah. 15. 15. Iya, itu dia kan semua. Yang belum dapat Bapak Ibu Gembala masih single ini. Bapak Ibu Gembala masih belum dapat, silakan. Waduh. Ayo yang belum 15 siap-siap. Mana yang belum dapat? 15. Ada yang belum 15? 15. Siapa yang belum dapat kelompok? Ada yang belum dapat nggak? Di belakang nggak ada yang dapat. Sudah dapat semua? Ini sudah 1, 2, 15 bener loh. Oke, Bapak Gembala sudah lulus. Yang lainnya 15.
Ibu Esther? Sudah Ayo Bu 15 kah? Esther. Aduh kok perempuan semua nih. Ini kok ibu-ibu semua ya? Iya. Bapak-bapak nggak ada yang mau berkorban ini? Ya nih kayaknya. Ibu-ibu silakan, ayo dengan gagah berani mengakui kesalahannya. Ayo, ayo. Nah, itu kok terjadi tarik-tarikan. Ayo, ayo. Ya, yang belum Ya, 15. Yang belum 15 semuanya maju, yang belum 15. Ya silakan. Ya kelompok ibu-ibu silakan maju. Enggak apa-apa Bu. Silakan Ringan. Ibu Wiwin, Ibu Esther, Ibu Wah Catur. banyak, sudah cukup banyak. Wah, berikan tepuk tangan Oke, buat mereka. Boleh. Yang lainnya boleh duduk. Mantap, silakan. Ini ibu-ibu. Ya, silakan. Silakan duduk. Bapak Ibu Ya. Saudara. Ibu-ibu, mohon maaf tidak boleh duduk. Silakan maju berjajar di depan ibu-ibu. Ya. Silakan maju berjajar di depan. Wah sayangnya nggak ada bapak-bapak nih. Silakan maju berjajar di depan. Oke. Saya minta D dong, D. D A aja ya, D A aja. Oke. Loh nggak boleh di belakang. Kamera nanti nggak kelihatan loh, ini masuk Indosiar. Ayo. Oke. Loh ini, Oke, kita akan, bentar. Oke, kita akan belajar lagu baru, bukan lagu pujian ya. Tidak perlu dinyanyikan di gereja berikutnya. Bukan lagu pujian, tapi kita akan belajar lagu baru, oke? Bisa ditayangkan? Ya, supaya, oke. Nanti ada gerakannya, tenang aja. Oke, saya nyanyi dulu ya. Kepalaku trek jing, lalu riang gembira trek jing, agar aku awet muda trek jing. Oke, stop. Nanti saya dibantu nyanyi ya, tolong ya. Oke ya, soal saya habis. Oke, ketika kepalaku, ibu-ibu semua gerakan kepalanya ya, dengan penuh semangat ya Bu ya. Dengan penuh semangat, kalau nggak semangat nggak boleh duduk ini. Ya, oke. Ya, oke, kita ulang sekali lagi. Oke, pelan-pelan dulu. Kepalaku Trek jing. Ya, yo. Selalu yang gembira trek jing. Agar aku awet muda Trek jing. bahu aku Trek jing. lalu riang gembira Trek jing. agar aku awet muda tangan ya. Tangan aku trek jing. Yang gembira trek jing. Agar aku awet muda Trek jing. kaki Kaki aku trek jing. Yang gembira trek jing. Agar aku awet muda trek Oke, kita ulang dari depan. Kepalaku trek jing. Lalu riang gembira trek jing. Agar aku awet muda trek jing. Bahu Aku Ya, trek cepat sih. Lalu riang gembira trek jing. Agar aku awet muda trek tangan. Tangan aku trek jing. Selalu riang gembira trek jing. Agar aku awet muda trek Kaki. Kaki aku trek jing. Selalu riang gembira trek Setelah ini semuanya ya. Agar Semuanya aku yang awet dari bawah. muda trek Kepala pundak semua. Semuanya trek jing. Lalu riang gembira trek jing. Wah awet muda trek jing. Bentar. Yang mendalami kok cuma saya ya rasanya ya. Aku nggak mau izin dewean, tolonglah bantu saya ya. Loh, sampai saya di syuting ini ketahuan saya yang paling memalukan. Oke, kita dengan segenap hati sekali lagi ya. Dari kepala sampai semuanya, oke? Kamera siap? Ya, masing-masing kaca kamera siap? Oke. 1, 2, 3. Kepalaku trek jing. Selalu riang gembira trek jing. Agar aku awet muda trek Bahu.
sekali ya. Direktur rumah sakit, pinter ngobati pasien, bisa menghibur kita semua ya. Oke. Sekarang waktunya kita mendengarkan kesaksian ya. Saya undang untuk Bapak Andi. Bapak Andi Ibu Yohan. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan, mari kita tepuk tangan. Puji Tuhan, shalom. Harusnya Pak Andi, malah saya yang disuruh. Puji Tuhan, nama saya Yoksen Robison Omleni. Saya dan istri berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan puji Tuhan sudah 19 tahun saya tinggal di Mayong. Dan saya baru jadi jemaat di KOG ini baru Desember kemarin Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh menerima kami sebagai keluarga. Terima kasih. Puji Tuhan, saya gabung di KC Sekina dengan leadernya Bu Yohan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kami sekeluarga. Tidak pernah berpikir saya bahwa saya akan ibadah di sini. Tidak ada dalam pikiran saya, mimpi aja enggak, apalagi berdiri di sini. Saya agak gemetaran. Tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita adalah keluarga. Puji Tuhan, pada Desember kemarin saya boleh gabung ibadah di sini, tidak ada motivasi lain. Saya hanya rindu bisa ibadah dan bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan sejak Desember sampai hari ini kami selalu setia datang. Kami tinggal di Mayong dan setiap minggu kami boleh datang beribadah. Dan kami sangat diberkati Pak Bu, terima kasih lewat pelayan tempat ini benar-benar memberkati. Dan kami boleh bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, kami juga gabung di KC Sekina, kumpul dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang punya hati yang tulus, yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi jarak itu tidak menjadi masalah buat kami. Yang kami lakukan hanya datang dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena hidup ini banyak tantangan, banyak pergumulan. Kalau kita berjalan dengan kekuatan sendiri, yakin bahwa kita pasti tidak mampu. Dan bersyukur dengan adanya komunitas pemuritan ini dengan materi-materi yang Bapak Ibu Gembala sudah sediakan sehingga kita boleh belajar. Di situ kami merasa bahwa kami bertumbuh di dalam Tuhan. Saya 18 tahun tinggal di Mayong. Saya sekeluarga setia mengiring Tuhan. Mau ibadah apa saja kami pasti ada, kami datang. Dan saya tidak pernah berpikir kalau suatu ketika saya akan jadi jemaat sini, apalagi berdiri di tempat ini. Berdiri di sini untuk bersaksi, tidak ada pernah berpikir. Kemarin itu saya di WA sama Bu Yohan, Pak bisa kesaksian, saya bilang ibu aja yang bersaksi buat kita. Dan saya bersyukur bisa ada di KC Sekina, kita bukan cuma datang untuk kumpul-kumpul, ngobrol, tapi situ kita belajar firman Tuhan. Kita belajar melayani, dibagi-bagi tugas, ada yang pimpin pujian, ada yang bawa renungan, dan kita saling menguatkan lewat kesaksian. Dan yang lebih luar biasa lagi, setiap hari itu kami dapat tugas harus baca firman Tuhan. Sehari 2 pasal. Nah yang lebih luar biasa lagi bukan cuma baca ya. Kalau cuma baca ya baca nggak baca, ibu ketua nggak tahu. Tapi harus sharing. Nah yang luar biasa ini, kita kan punya karakter beda-beda. Ya, setiap hari itu harus berusaha jaga hati. Supaya hatinya beres, supaya baca firman bisa sharing. Gimana kalau hatinya nggak beres, terus mau sharing firman kan pasti nggak jadi berkat. Dan puji Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami.
Tiap hari kami belajar, ada aja berkat Tuhan. Walaupun kadang baca firman Tuhan itu gak ngerti. Apalagi perjanjian lama, banyak gak ngerti. Tapi karena harus sharing, jadi kita baca ulang-ulang biar bisa mengerti dan biar bisa sharing. Dan banyak teman-teman sharing itu yang memberkati. Apalagi dari Ibu Ketua setiap hari kalau Bu Yuan sharing firman ini, kita harus baca baik-baik, ini pesan Tuhan apa ini buat kita. Teguran kah atau apa, itu sangat memberkati. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa hidup ini tidak gampang, tidak mudah. Hari-hari ini Tuhan izinkan kita anak-anak Tuhan itu mengalami banyak proses. Supaya apa? Supaya kita ini kudus. Karena tanpa kekudusan, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini gereja Tuhan juga banyak mengalami guncangan. Supaya apa? Supaya kita semakin setia dan hidup mengandalkan Tuhan. Nah, kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Kita butuh komunitas. Seperti tadi Bapak Gembala katakan bahwa firman Tuhan dalam Yakobus ya, kalau nggak salah, bahwa kita saling mengaku dosa supaya kita didoakan. Saya nggak tahu. Saya selama ini saya pikir saya sudah jadi anak Tuhan, saya sudah setia. Kalau masalah ibadah itu kami nggak pernah hitung-hitungan. Ibadah, harga mati saya bilang. Karena kekuatan kami hanya ada kalau kami dekat dengan Tuhan. Kami perantau, kami di sini nggak punya keluarga, hanya harap Tuhan. Nah, kalau nggak ibadah mau harap siapa? Mau minta tolong siapa? Dan saya dari dulu saya selalu berharap pada Tuhan. Masalah apapun yang terjadi, saya tidak minta tolong saudara atau keluarga, apalagi orang tua, tapi saya selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dengan adanya KC yang ada, makin bawa kami untuk semakin bertumbuh. Saya dulu orangnya agak gimana ya, agak temperamen, agak emosian dulu. Tapi semakin saya ikut Tuhan, apalagi gabung di KOG, ikut komsel, banyak hal yang saya mulai rubah, mulai punya roh penguasaan diri untuk tidak lagi marah-marah atau tidak emosi dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Karena dengan kekuatan sendiri saya yakin bahwa saya tidak mampu. Dan puji Tuhan, dan suatu ketika waktu komsel, Abu Yuan katakan sama saya bahwa Pak Son, Tuhan bicara kepada saya seperti ini tentang keluarga saya. Dan saya tidak pernah cerita kepada Bu Yuan, saya punya masalah apa, saya punya pergumulan apa, tapi Tuhan kasih tahu lewat Bu Yuan. Dan itu tepat seperti yang saya alami. Dan akhirnya harus ada beres-beres, Bu. Harus ada pemberesan. Karena kita tidak tahu, kita ini terikat mungkin kutuk nenek moyang atau keturunan, kita nggak tahu. Dan itu jadi ikatan yang kadang-kadang menjadi penghambat saat kita mengiring Tuhan atau saat kita bekerja mungkin. Dan puji Tuhan, akhirnya kami boleh, saya dan istri boleh datang dan berdoa bersama-sama Bu Yuan. Terima kasih banyak. Dan juga kami suami istri dan anak-anak juga. Saya punya anak 3 dan semua saya selalu bawa untuk ibadah di tempat ini, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum muda. Dan puji Tuhan Pak, terima kasih juga buat anak saya yang pertama boleh diizinkan untuk bantu melayani saya. Sangat bersyukur pada Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Dan puji Tuhan, mungkin ini aja yang menjadi kesaksian kami. Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya bahwa kita harus semakin setia. Seperti doa dari Bapak Gembala setiap selesai ibadah. Kerjakan, umat Tuhan yang mengerjakan ibadah dengan kesungguhan hati. Jadi kita datang ibadah ini bukan supaya dilihat bahwa wah mereka rajin ibadah, tidak. Tapi biarlah kita datang ibadah karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sampai Tuhan datang menjemput kita dan Tuhan dapati kita setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih buat kesaksiannya. Jauh-jauh dari Mayong ya, beribadah di sini. Ada lagi yang akan kesaksian? Grupnya Pak Yonatan. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Singkat, padat, jelas. KC Philadelphia, silakan.
Oke, selamat. Tuh Mas, kok maju? Selamat malam. Perkenalan dulu, siapa tahu ada yang udah kenal ya. Kasih penekanan aja. Jadi nama saya Willy. Di situ ada istri saya namanya Maria, anak saya namanya Vanilla. Terus teman-teman saya yang pakai baju withering ya, itu. Tuh warnanya sama. Long story short, saya ketemu sama Pak Sam ketika kami pindah ke Kudus waktu beberapa bulan lalu. Terus singkat cerita, dia bilang kalau kami diminta untuk ikut KC gitu. Terus biar kami lebih bertumbuh gitu. Tapi awalnya saya skeptis ya, karena di tempat saya asal gereja saya itu tuh ada komsel juga dulunya ada komsel tapi nggak ada keniatan, terus habis itu kumpul doang, nggak ada poin pembahasannya apa, mau arahnya kemana dan lain sebagainya gitu. Terus saya sama istri pindah ke Jogja sebentar, pindah ke gereja JCM yang ada di JCM di Jogja, itu juga sama. Diminta untuk ikut komsel, udah daftar, nggak dihubungin juga. Terus udah kan, dengan riwayat yang kayak gitu, akhirnya saya skeptis gitu. Tapi singkat cerita ternyata dihubungin sama Pak Sam lagi. Mas, ini ya ikut komselnya Pak Yoy ya gitu kan. Oh iya Pak Yoy sopo, aku mikirin. Nggak kenal lagi. Terus ya udah singkat cerita beberapa hari atau minggu gitu, akhirnya dihubungin terus suruh ikut, ya singkat cerita aku join. Nah awalnya bentar dulu. Nah ternyata yang selama ini saya pikirin tentang komsel itu salah. KC ini nih ada di another level gitu ya. Ada poin pembahasannya, poinnya kena banget di keluarga kami. Sekeluarga juga sangat terberkati. Ada perubahan juga di kami gitu kan. Yang perubahannya itu pasti positif ya. Jadi kayak contoh yang kecil, emosi kami, saya dan istri itu tuh lebih stabil gitu. Kalau misalnya ada masalah lebih, ya udah kalau misalnya kayak gini aja gitu. Kalau sebelumnya tuh kayak sampai menggubu-gubu dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ini sampai sekarang udah lurus-lurus aja lah gitu. Terus kalau untuk anak kami, karena jarang ketemu orang lain ya dulunya, itu jadi nggak mau deket sama orang lain. Tapi karena KC kami sering kayak ketemu rutin gitu ya, akhirnya sering ketemu sama orang lain, akhirnya ya jadi mau diajak sama orang lain kayak gitu yang mungkin nggak keluarga intinya. Nah itu semua karena KC ini nggak cuma sebatas datang kumpul, nyanyi, dengar firman, doa, terus pulang ya. Tapi tiap pagi Mas Yu tuh ngasih renungan harian, terus di waktu KC juga ada makan barengnya, ada sharingnya pastinya. Terus di luar jadwal utama kumpul KC juga kami beberapa kali makan bareng. Terus olahraga bareng. Which itu berarti sesi sharingnya juga bertambah ya. Dan puji Tuhannya kami juga satu frekuensi, frekuensi yang mirip satu sama lainnya. Jadi kalau misalnya kami cerita-cerita kayak gitu, itu tuh ternyata teman-teman satu KC itu tuh mengalami hal yang sama. Jadi kita bisa saling sharing, oh ini aku pernah kayak gini nih. Oh kalau kayak gitu masalahnya solusinya kayak gini aja kayak gitu. Jadi gampang banget buat memecahin masalah gitu, karena kami punya pengalaman yang satu sama lain udah bisa saling melengkapi lah kasarnya. So the last but not least, me and my family want to say thank you Pak Sam for introducing this community, Mas Yonatan for letting us in to this community, and also my family at community for welcoming us so kindly. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Oh, kasih. Oke, selamat malam
Perkenalkan, nama saya Yudi, saya juga satu KC dengan Mas Willy, KC leader kami, Mas Yonatan. Sama seperti dua orang sebelumnya ya, tadi dari Kupang, ini dari Jepara. Saya juga ke Kudus ini pindah dari yang sebelumnya sama istri saya di Jakarta. Dan ketika kami pindah ke sini itu saat COVID, jadi nggak ada ibadah offline lah ya, semua ibadah online segala macam. Jadi kami waktu pindah ke sini itu ya masih ikut ibadah yang di Jakarta. Gitu. Di Jakarta kami ikut JBCC, kami juga ikut date-nya kayak KC-nya gitulah di sana. Dan selepas COVID mulai mereda, sudah ada ibadah offline, saya sama istri itu mulai mau menentukan gitu. Ini kita mau ibadah di mana. Dan sempat beberapa kali coba ke gereja 1, gereja 2, gereja 3, sampai akhirnya nyoba di sini karena diajak adik ipar waktu itu. Dan itu 2 tahun yang lalu ya, tahun 2022. Ibadah pertama kita oke, masih biasa aja gitu. Ibadah kedua kami di atas selesai ibadah turun, tiba-tiba disemperin Pak Semi, diajak salaman, diajak kenalan, dimintain nomornya gitu. Terus ya udah kita dimasukin ke grup. Selang 2 tahun di awal tahun ini ya, gitu, Pak Semi ternyata masih ingat saya. Diajak KC. Masih ingat nama saya juga, mungkin disimpan juga ya. Diajak KC, oke, nanti ikut KC ini ya, dikasih nomornya. Saya lupa nih, yang menghubungi Mas Yonatan dulu atau saya. Kalau saya kayaknya menghubungi orang baru itu agak sungkan gitu. Kayaknya Mas Yonatan dulu yang menghubungi saya. Diajak, halo Mas Yudi, bla 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 gitu. Kita akan jadi satu KC, kayak gitulah gitu. Terus karena saya nggak mau sendirian di KC itu, saya mengajukan ke Pak Semi. Pak, saya ada satu lagi nih teman saya mau ikut KC katanya. Gitu. Diajaklah Neo waktu itu. Gitu. Terus ya singkat cerita, saya Neo dan satu lagi Mas Puji itu 3 keluarga pertama yang ada di KC Philadelphia. Waktu itu belum ada namanya. Gitu. Ya awal-awal masih malu-malu lah, masih nggak mau sharing, masih cuman dengerin Mas Yonatan ngomong tok gitu. Tapi lama-lama semakin kesini kita makin dekat, makin tahu, jadi sharing banyak hal gitu. Sampai ada Mas Willy juga, ada yang lain juga gitu. Dan pengaruhnya KC ke hidup saya pribadi sama istri itu banyak sekali gitu. Sama seperti Willy, nggak hanya tentang kerohanian saja. Kita di KC memang belajar dari buku itu ya, buku 1 dan 2. Tapi juga aspek yang lain gitu. Kita KC 2 minggu sekali, dan minggu yang kita nggak KC itu kita olahraga bareng. Gitu, badminton segala macam, bahkan kita mulai dengan tanpa paksaan itu merubah pola makan secara bersama-sama, karena melihat Mas Yonatan kok makin kurus gitu, makin sehat. Kita tiap jam 8 udah gini kalau ditawarin makan gitu. Dan saya pikir karena kami ini ya, semua itu keluarga, maksudnya berpasang-pasangan, jadi kami belajar satu sama lain tentang keluarga masing-masing. Ada yang sudah 14 tahun menikah, ada yang 7 tahun, ada yang baru 2 tahun kayak Mas Willy ini. Jadi kalau misalnya ada apa gitu di keluarganya, entah itu tentang komunikasi atau tentang apa, masalah apapun ya, kita belajar satu sama lain gitu. Yang 14 tahun pun tidak sungkan untuk belajar dari yang 2 tahun gitu. Entah itu belajar mungkin sisi romantismenya kan yang 2 tahun masih hangat-hangatnya ya, yang 14 tahun mungkin agak pudar. Jadi nanti saling mempengaruhi gitu. Terus
kita tuh selalu punya komitmen gini, semua yang kita ceritakan di KC itu stay di KC. Gitu. Istilahnya kalau kita cerita itu ceritanya jadi arsip, bukan jadi gosip. Ini istilah baru muncul kemarin waktu di Jepara. Iya kemarin kita habis, kita 2 bulan terakhir ini sudah retreat 2 kali, Bapak Ibu. Pertama di Tawangmangu, kedua kemarin nggak sengaja di Jepara dan ya tadi ya, saya pikir perubahan yang paling nyata ya di keluarga saya sendiri, saya sama istri saya gitu berdua. Ya saya pikir kalau misalnya Tuhan mau memberkati bangsa itu dimulai dari keluarga yang terberkati dulu. Gitu. Kita mau mengubah bangsa, kita mengubah keluarga kita dulu. Gitu. Dan ya itu tadi ya, kami belajar masing-masing dari pasangan yang lain, apa yang jadi pergumulan kami doakan bersama. Kalau ada yang nangis, ya kita nangis bersama. Kalau misalnya ada yang meraih sesuatu, prestasi atau apapun, kita juga bersukacita bersama gitu. Jadi kayaknya sudah erat sekali di Philadelphia, walaupun belum ada 1 tahun, kami mulai bulan Maret 2024 ini. Dan saya harap teman-teman yang lain mungkin nanti akan muncul KC-KC baru yang lebih wow lagi dari Philadelphia. Itu saja, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih. Mic-nya bisa dikembalikan ke Pak Semi. Ya, keberadaan KC ini sangat memberkati setiap kita ya. Dan kita berdoa supaya kita semakin bertumbuh di dalam masa-masa 1 tahun pertama tuh biasanya masa honeymoon. Nah, nanti mulai tahun kedua, mulai ada gesekan tuh kita akan semakin digesek jadi lebih indah lagi ya buat Tuhan. Oke, di hari ini bertepatan hari ini ada satu saudara kita yang berulang tahun. Jadi saya mau undang untuk Ibu Michelle Safira, silakan maju ke depan. Silakan. Ini ibu dari istri dari Bapak Steven Gunawan. Silakan maju bersama keluarga. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya sama-sama. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Michelle. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang Bulan Oktober ini seingat saya selain Michelle ada lagi. Ayo maju, saya mau doa buat Bapak Ibu yang ulang terkasih. tahun bulan Ayo. Oktober. Yang bulan Oktober, Nggak usah malu. Ayo maju. Teman-teman Yang yang bulan ulang Oktober. tahun bulan Ayo, Oktober. nah ini. Bapak ganteng satu ini. Nah, ayo Pak. Ayo mari. Ayo mari Ibu. Ya, ini yang ulang tahun di bulan Oktober. Ayo Pak Yoksen maju. Semua Ayo siapa teman-teman lagi? yang ulang Silakan tahun di maju bulan bersama-sama. Bulan Oktober ya spesial. Ayo. Sini Pak, sini. Silakan Pak, monggo.
Monggo sini Pak, bisa sebagian. Ya di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Nah ini sudah supaya tidak jomplang ya. Ada lagi Bapak Ibu yang terkasih yang bulan Oktober. Yang bulan Oktober, Bulan Oktober. kekasih. Pak Tim, bulan Oktober. Oh. Ada lagi Pak David bulan Oktober kah? Enggak ya. Mulai 1 sampai 30. 1 sampai 31 Oktober. Sampai 31 Oktober. Teman-teman Ada lagi KC yang ada ulang lagi tahunnya Oktober. Oktober yang ulang tahun di bulan Oktober ya. Udah ada ya, sudah semua ya. Oh, Mari kita bangkit berdiri. puji Tuhan ya. Selamat ulang tahun kepada semua Bapak Ibu ya, luar biasa. Wah ini tim yang luar biasa, Tuhan Selamat berkati. ulang tahun. Michael udah ulang tahun ya, nah, belum bisa jawab saudara. Tuhan berkati. Ya selamat ulang tahun. Hari ini saya mau spesial berdoa ya. Kita mau spesial berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang berulang tahun di bulan Oktober ya. Mari angkat tanganmu kepada kekasih-kekasih kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Biarlah Tuhan, spesial malam hari ini, hamba mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mohon berkat Tuhan bagi setiap kami yang berulang tahun. Engkau memberkati umat-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati kekasih-kekasih kami dengan anugerah Tuhan. Dengan berkat Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan, panjang umur yang penuh menjadi bagian mereka Tuhan. Diberkati Tuhan menjadi keturunan yang perkasa di bumi, bahkan mewarisi bumi ini. Kasih karunia Tuhan limpah di dalam kehidupan mereka. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Istri, anak-anak mereka, suami mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, lebih daripada semuanya, Tuhan yang memberkati para kekasih-kekasih kami ini Tuhan. Biarlah blessing, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kekasih-kekasih kami ini. Mulai saat ini bahkan seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih bahkan di dalam segala pekerjaan tangan mereka. Tuhan buat berhasil segala usaha mereka. Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu Tuhan, kasih karunia yang baru. Tuhan limpahkan di dalam keluarga-keluarga kasih kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang baru. Hari kejadian bagi kami itu dahsyat dan ajaib. Amin. Bahwa dari semula Tuhan telah merancangkan bahwa hari-hari yang terdahsyat sejak sebelum bumi menjadi ada, Tuhan telah merancangkan buat saudara-saudara kami yang dikaruniakan ulang tahun di bulan Oktober. Kiranya Engkau sendiri mengadakan tangan-Mu kepada mereka. Diberkatilah mereka. Diberkatilah keluar masuk mereka, diberkatilah keluarganya, diberkatilah kesehatannya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah apa saja yang diperbuat tangan mereka dibuat berhasil dan beruntung. Kiranya Engkau memperlengkapi semua anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam area yang Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk memperbesar kerajaan surga. Dengan panjang umur dan umur yang penuh, Engkau kenyangkan mereka di tanah ini Tuhan. Mereka menikmati semua yang baik, tidak kekurangan yang baik sedikit pun. Mereka diberkati Tuhan dengan urapan yang baru. Mulut mereka ada kuasa, tangan mereka ada kuasa, kaki mereka ketika melangkah, di situ ada berkat. Di dalam pelayanan mereka, Tuhan buat mereka menjadi orang-orang yang berarti. Jalan-jalan mereka itu naik, jalan-jalan mereka dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi sesamanya. Terima kasih, kiranya cahaya kemuliaan Tuhan dipenuhkan seperti berlian yang banyak, seperti berlian yang terang di atas kepala mereka, di dalam hidup mereka. Mereka boleh bercahaya di setiap jalan-jalan mereka. Cahaya kemuliaan Tuhan dipenuhkan, dikapsul di dalam keluarga mereka. Proteksi ilahi tidak kurang satu apapun. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semua kutuk-kutuk generasi tidak lagi berkuasa atas anak-anak-Mu. Sebab Engkau telah membebaskan mereka dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah bonus di hari ulang tahun kekasih-kekasih-Mu dipenuhkan lebih dari apa yang mereka inginkan,
lebih daripada apa yang mereka harapkan, lebih daripada apa yang pernah mereka pikirkan. Dipenuhkan, dipenuhkan, dipenuhkan. Tuhan berikan satu takaran yang penuh, yang penuh, yang penuh. Ketika digoncangkan, itu akan tumpah ruah. Karena takaran dari Tuhan adalah takaran yang penuh. Di atas mereka, di atas lumbung-lumbung mereka, di atas kapasitas mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, sekali lagi berkat-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ya malam hari ini spesial. Saya mengajak Bapak Ibu yang sudah tergabung di Komsel, di KC yang sudah ada, ayo tetap setia ya. Tetap setia kita lewat komunitas-komunitas ini. Biarlah kita jadi berkat, bukan hanya untuk keluarga kita masing-masing, tetapi buat kelompok kita, KC, lalu kemudian untuk gereja Tuhan, bahkan untuk kota kudus, bahkan untuk negara dan bangsa kita. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para leaders yang sudah menggembalakan KC yang ada. Ya, jerih lelahmu itu tidak akan sia-sia ya. Para leaders, doa saya juga menyertai kalian, diberkati pelayanan kalian, diberkati pekerjaan dan usaha kalian semuanya. Bapak Ibu semua yang terkasih. Dan malam hari ini nanti setelah selesai doa berkat, Bapak Ibu jangan langsung pulang ya. Nanti ke samping, nanti menikmati. Malam hari ini spesial, tidak ada yang diet saudara ya. Malam hari ini spesial, tidak boleh diet, termasuk Pak Yonatan ya. Harus malam ini naik 1 kilo Pak Yonatan ya. Lalu kemudian tambahan lagi, siapa yang mau ikut diet bersama, nah silahkan hubungi Bu Elva nanti ya. Dibuatkan grup sendiri, nanti komsel sendiri itu. Komselnya diet itu ya, nanti ditimbang tiap minggu saudara ya. Sudah ada itu ya, ditimbangi tiap minggu. Bu Elva bawa timbangan. Yang ikut satu grup itu ditimbangi. Ya minggu ini turun berapa kilo. Nah, itu untuk memacu saudara ya, bukan untuk apa-apa, untuk memacu. Raisa sudah turun 2 kilo. Dokter Raisa 2 kilo katanya, wah luar biasa ya. Ya Bu Elva ini 7 kilo saudara sebulan ya. Pak Yonatan berapa kilo Pak Yonatan turunnya? 22 kilo ya, luar biasa saudara ya. Oh puji Tuhan ya, kita mau sama-sama sehat aja ke depan ya. Itu saja, kita akan akhiri ibadah, kita naikkan satu pujian. Kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, karena dalam dekatmu terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Katakan dengan percaya, anugerah-Mu cari perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, pada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu cari perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan dengan yakin percaya. Cari perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, pada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu cari
Biarlah sukacita, damai sejahtera melimpah di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Malam hari ini kami bersukacita, kami berkumpul di tempat ini. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah ini, kami berpisah satu dengan yang lain. Sebelum umat-Mu tinggalkan rumah Tuhan, biarlah kami hamba mohon berkat Tuhan turun bagi setiap kami umat Tuhan. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, tengadahkan wajahmu dan dengan percaya terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau saat masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau terus naik dan tidak pernah turun. Biarlah berkat dan anugerah besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Yesus memberkati. Bapak Ibu langsung menuju ke samping ya Bapak Ibu. Jangan beranjak dulu, kita mau foto bersama.